Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menebar janji setelah pertemuan dengan Ketum PSSI, Erick Thohir. Juru taktik asal Korea Selatan itu berjanji bakal membawa timnas Indonesia semakin berkembang. Setibanya di Indonesia, Shin Tae-yong melakukan pertemuan dengan Erick. Keduanya membahas persiapan timnas Indonesia, menatap beberapa agenda penting seperti babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih berusia 53 tahun itu membeberkan diskusinya dengan Ketum PSSI berjalan dengan lancar. Pertemuan hari ini berjalan dengan sangat baik, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong semakin termotivasi untuk membawa timnas Indonesia berkembang. Dia berjanji akan berusaha semaksimal mungkin agar skuad Garuda terbang lebih tinggi untuk bersaing di kancah internasional. Kedepannya saya akan terus berusaha untuk membuat tim nasional sepak bola Indonesia semakin berkembang, tutur Shin Tae-yong. Dalam pertemuannya dengan Erick, Shin Tae-yong tidak hanya membahas soal persiapan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melainkan juga mereka membahas persiapan Piala AFF dan SEA Games serta mempersiapkan skuad U22. Misi membangun timnas Indonesia memiliki 2x11 pemain yang memiliki kekuatan merata masih terus diusahakan. Terbaru Kevin Dix masih diusahakan bisa membela skuad Garuda. Alasan ini cukup masuk akal karena yang pemain masih belum mendapatkan panggilan dari timnas Belanda. Selain itu, dia memiliki darah keturunan Indonesia lewat ibunya yang berdarah Maluku. Sosok yang sempat terlibat langsung terkait naturalisasi pemain timnas Indonesia, Hassani Abdul Ghani sempat memberikan keterangan terkait Kevin. Menurutnya, pemain FC Copenhagen merupakan incaran utama Shin Tae-yong. Tentunya ini membuat PSSI akan memprioritaskan kehadiran pemain tersebut. Kevin Dix diproyeksikan membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia atau Shin Tae-yong sangat ingin Kevin Dix membela timnas, kata Hassani Abdul Ghani. Menariknya, pendekatan untuk menghadirkan Kevin Dix ke timnas cukup serius. Bahkan, ada tim khusus yang diterjunkan langsung untuk melakukan komunikasi dengan sang pemain. Hal ini menjadi sinyal bahwa skuad Garuda saat ini masih terus memperkuat tim dan berusaha menghadirkan pemain terbaik. Pemain berusia 27 tahun ini memang sedang dalam sorotan dari netizen. Pasalnya, Kevin beberapa kali memberikan kode terkait Indonesia. Terbaru, pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, mendapatkan kabar bahwa Kevin sedang diusahakan bisa membela timnas Indonesia. Kabar ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Proses naturalisasi oleh Romeni semakin terlihat nyata dengan berbagai indikasi yang bisa memuaskan dahaga Shin Tae-yong akan seorang mesin gol di timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah menantikan hadirnya seorang bomber di skuad Garuda sejak lama, lantaran posisi striker masih belum bisa dibilang aman hingga kini. Sementara itu, di Belanda ada seorang penyerang yang bermain untuk FC Utrecht di kasta tertinggi Eredivisie pada saat ini. Dialah Ole Romeni yang sudah dikaitkan sejak lama dengan PSSI dan bahkan pernah mengaku berkomunikasi dengan Erick Thohir beberapa bulan lalu. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pembicaraan dilaksanakan melalui FaceTime bersama agen saya, kata Ole Romeni. Semenjak saat itu, sederet pertanda positif mengikuti Ole Romeni, seakan dirinya semakin dekat dengan timnas Indonesia. Pada awal Agustus ini, FC Utrecht menjalani laga uji coba kontra Venezia, tim asal Italia yang dibela oleh pemain timnas Indonesia, Jay Itzes. Di sela-sela laga tersebut, Romeni terlihat foto bareng bersama dua penggawa timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ivar Jenner. Kemudian, pada Rabu kemarin, pertanda semakin kuat karena akun Instagram Romeni telah difollow oleh Erick Thohir. Untuk semakin memperkuatnya, Romeni juga mengikuti Fardi Bakdim, agen yang sering bekerja sama dengan PSSI perihal mengurusi naturalisasi pemain keturunan, terutama yang tinggal di Belanda. Tentu, hal ini dinantikan oleh Shin Tae-yong yang sudah lama mendambakan kehadiran seorang mesin gol di skuad timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia,
Shin Tae-yong memastikan tidak akan memanggil Elkan Baggett untuk memperkuat timnya. Kepastian itu diungkapkan saat menyaksikan laga Malut United melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Elkan enggak dipanggil, kata Shin. Belum diketahui pasti apa alasan Shin belum memasukkan nama Elkan. Ada dugaan situasi ini disebabkan lantaran bek berpostur tinggi itu tidak memenuhi panggilan Timnas Indonesia U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Timnas Guinea U23 pada 9 Mei. Pasalnya setelah itu nama Elkan Baggett pun menghilang. Shin tidak memanggilnya saat Timnas Indonesia berlaga di dua partai terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia Grup F pada Juni 2024 melawan Timnas Irak dan Timnas Filipina. Padahal Elkan bisa dibilang merupakan pemain langganan yang dipanggil Shin. Tercatat sejauh ini bek Blackpool itu sudah mencatat 22 penampilan bersama Timnas Indonesia sejak 2021. Cukup disayangkan juga apabila Elkan tidak masuk dalam daftar skuad Timnas Indonesia. Sebab skuad Garuda dipastikan tidak diperkuat Justin Hubner saat bertandang ke markas Timnas Arab Saudi karena sanksi akumulasi kartu. Calon pemain yang digadang-gadang bisa jalani naturalisasi sedang tampil gacor di kejuaraan paling bergengsi di seantero benua Eropa, yaitu Liga Champions. Pemain tersebut bernama Maes Hilgers. Ia merupakan seorang pemain bek tengah untuk klub FC Twente di kasta teratas Liga Belanda yaitu Eredivisie. Maes tampil dengan cetak gol di menit ke-43 saat klub Belanda melawan klub Jerman RB Salzburg. Walaupun FC Twente gagal karena kalah dari Salzburg, tapi rupanya pemain bek tengah ini beri isyarat untuk dinaturalisasi. Bagaimana respons Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026? Nama-nama calon pemain naturalisasi sebenarnya sudah banyak yang beredar, bahkan hingga menjadi rumor tersendiri, seperti halnya nama pemain Ole Romeni, Kevin Dix, Mauro Zylstra, dan lain-lain. Namun yang mencuri perhatian baru-baru ini adalah Maes Hilgers. Ia sendiri pernah tertangkap basah beri kode untuk dinaturalisasi. Maes Hilgers tebar kode dengan mengenakan gelang aksen warna merah putih sewaktu ia liburan dan diunggah via story Instagram pribadinya. Artinya, secara tidak langsung Hilgers punya ketertarikan untuk jalani proses naturalisasi sebagai perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Miljan Manhoef, seorang pemain sepak bola muda yang kini merumput di kasta teratas Liga Belanda bersama Vitesse Arnhem, menjadi sorotan karena secara terang-terangan ingin bela Timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang keturunan Suriname, sehingga membuatnya menjadi salah satu talenta potensial yang bisa dibujuk untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, Miljan Manhoef bisa menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia. Potensinya untuk memperkuat lini serang Timnas Garuda tidak bisa dianggap remeh. Apalagi, Timnas Indonesia saat ini terlihat masih memiliki kekurangan di sektor penyerangan. Manhoef bisa menjadi solusi untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Kemampuan bermain di banyak posisi memungkinkan pelatih untuk memaksimalkan strategi permainan, terutama dalam skenario menyerang yang membutuhkan kecepatan dan kelincahan. Melihat potensi yang dimiliki oleh Miljan Manhoef, PSSI bisa mulai mendekati pemain ini untuk membujuknya bergabung dengan Timnas Indonesia.